Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang membekali kita, yang melandasi hidup kita, agar kita tetap menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini kami ingin belajar tentang firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu membekali kami, agar firman-Mu melengkapi kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami siap untuk menikmatinya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari satukan hati. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Nah, pernahkah Bapak, Ibu-ibu atau saudara-saudara mendengar kata ujian? Saya rasa hal yang biasa. Tiap hari itu sebenarnya ada ujian Bapak Ibu. Ujian hidup. Hanya karena kata ujian itu tidak ditampilkan, ya kita berjalan seperti apa adanya. Tetapi begitu mendengar kata ujian, mental yang kena. Kalau sudah mental kena, soal semudah apapun, ya jadi kacau. Maka hari ini mari kita belajar apa yang terjadi dalam kehidupan para murid dan apa yang diujikan oleh Tuhan kepada para muridnya. Kita akan baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tapi kita penggal-penggal. Ayat 35 terlebih dahulu, 35, 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Sebagai murid yang baik, para murid diajak oleh Yesus untuk bertolak ke seberang. Yesus atau para murid sudah mencari perahu, lalu dipinjam atau mungkin disewa, lalu Yesus sudah naik di situ. Apa kata Tuhan sudah dituruti Bapak Ibu? Murid yang istimewa. Apa perintah Tuhan? Mari kita bertolak. Mereka mencari perahu. Tuhan sudah naik. Akhirnya mereka bertolak. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Sebagai murid Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, apa yang diperintahkan Tuhan pada kita? Murid yang baik mestinya mendengar apa perintah Tuhan, lalu melakukan apa yang menjadi perintah itu. Nah, tapi nampaknya Tuhan tahu kemampuan para muridnya. Sedekat apakah murid-murid itu dengan Yesus? Apakah nanti kalau berada di danau itu murid-muridnya masih memiliki kedekatan dengan Tuhan, atau muncul kesombongannya? Mari kita lihat, ya. Begitu mereka berada di danau, mereka merasa punya kemampuan. Saya sudah mampu, ya. Saya bisa. Kalau hanya menyeberang itu bukan sesuatu yang sulit, karena para muridnya itu asalnya dari daerah Galilea.
Dia adalah anak-anak pantai. Jadi untuk mengendalikan perahu di tengah danau itu bukan sesuatu yang sulit. Nah, sehingga kedekatan pada Yesus mulai berkurang. Masih ada Yesus dalam perahu, ya, masih membawa Yesus dia. Tetapi sudah tidak melibatkan Yesus di dalam perjalanan itu karena dia mampu, karena dia bisa. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Begitu kita menjadi anak Tuhan, begitu kita diberkati, apakah pekerjaan yang kita lakukan ini masih melibatkan Yesus atau tidak? Tidak ngerti, ya, tidak ngerti. Yang penting Yesus masih ada, ya, Yesus masih seperahu dengan mereka. Nah, akibatnya apa? Dari kesombongan yang mereka miliki, dari kemampuan yang mereka andalkan, mereka mengandalkan kemampuannya, mereka mengandalkan pengalamannya. Kalau hanya masalah danau, kalau hanya masalah menyeberang, itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau hanya masalah kerja seperti ini, kalau hanya masalah mencari makan, kalau hanya sekedar untuk cari uang, itu tidak sulit. Ya, kadang-kadang kan kita memiliki perasaan yang seperti itu. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, ayat ini mengatakan tiba-tiba mengamuklah taufan yang datang. Sangat dahsyat. Bagaimana dengan kehidupan para murid? Bagaimana keadaan para murid pada waktu itu? Ya, oh kalau hanya taufan seperti ini, kalau hanya gangguan seperti ini, mah biasa. Ya, mereka mulai mencari gayung, mereka mulai cari alat untuk membuang air yang masuk. Ya, lalu murid juga masih mengendalikan perahunya supaya jalannya ini menjauhi taufan. Bagaimana? Itu hal yang biasa bagi mereka para nelayan. Tetapi saat itu taufannya sangat besar. Air yang masuk dengan air yang dibuang, banyak yang masuk. Akibatnya apa? Perahu itu hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu, seringkali yang namanya ujian itu kan tiap hari. Kekurangan biasa, sakit penyakit itu biasa, lalu masalah itu tiap hari terjadi, ya. Dan itu bukan masalah baru sebenarnya, tetapi yang membuat baru kesombongan kita. Bukankah di tengah gelora, gelombang yang seperti itu, Yesus selalu mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lelah, dan berbeban berat. Apa kata Tuhan? Aku akan memberikan kelegaan loh. Kita ngomong, alah Tuhan, ini kan masalah kecil. Belum Tuhan, saya masih mampu Tuhan. Saya masih bisa Tuhan. Nah, akibat mengecilkan peranan Tuhan dalam hidup, mulai muncullah ketakutan. Nah, ini yang kebiasaan orang Kristen kan seperti itu. Ya, dia masih merasa Tuhan kan masih seperahu dengan kita. Tuhan kan masih ada di hati saya. Tapi fokusnya, bukankah kita tiap pagi begitu bangun, kita harus melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita? Bukankah tiap saat kita mengundang Tuhan untuk berada bersama-sama dengan kita dalam bekerja? Walaupun pekerjaan itu sudah rutinitas Bapak Ibu, tetapi dengan melibatkan Tuhan hasilnya mesti lain. Ini karena dia mampu, ya, dia sudah berdoa, ya, dia sudah beribadah. Tapi ibadahnya ibadah yang bagaimana?
Doanya doa yang bagaimana? Saya sebagai anak Tuhan, anak saya sakit, paru-paru rusak. Saya sudah berdoa Bapak Ibu. Tidak hanya sekali, 2 kali dalam sehari saya berdoa. Berkali-kali saya berdoa. Tetapi nampaknya doanya ini enggak terjawab. Kenapa? Ya, kenapa enggak diperiksa? Kenapa? Karena doa-doanya ini hanya doa rutinitas. Karena ibadahnya ini ada ibadah rutinitas. Dia sudah hanya merasa bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Ada di antara bapak-bapak yang merasa membawa SIM pada saat keluar rumah. Dia membawa dompet. Biasanya dompet itu letaknya di saku bagian belakang. Lalu dia berangkat. Ya, rasanya sudah bawa Bapak Ibu. Kalau enggak ada masalah di jalan, ya enggak pegang dompet, enggak cari SIM. Ya, tetapi begitu ada momen, dia harus berhenti. Lalu Bapak polisi menanyakan, ada surat-surat? Wadah Pak, dengan tenang. Ya, karena apa? Tiap hari dibawa. Ternyata hari itu, pagi itu, dia lupa. Ya, dia lupa. Tapi rasa-rasanya di daerah pantat kita ini masih ada dompetnya. Rasanya. Akibatnya sama. Merasa sudah ada Tuhan. Merasa membawa Tuhan. Tuhan di mana? Di hati. Tetapi kenyataannya begitu ada permasalahan, Tuhan menguji. Coba kalau ada ujian seperti ini, aku letaknya di mana? Ya, di dalam ayat selanjutnya, ya, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Satu pertanyaan yang luar biasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bukankah kita anak Tuhan? Ya, bukankah kita orang-orang Kristen? Nah, Tuhan selalu mengatakan loh, kalau engkau menjadikan aku sebagai gembala, engkau domba, domba itu tidak perlu bingung. Ya, kesulitan perjalanan itu yang ngatur gembalanya. Domba tinggal ikut saja. Bukankah setiap kali kita memiliki perkataan, engkau memelihara aku Tuhan. Engkau memperhatikan hidupku Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Mulut Bapak Ibu. Tapi begitu ada ombak muncul, ada gelombang yang muncul, perkataannya jadi, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau aku binasa?" Nah, apa yang menjadi penyebab? Kita masih percaya Tuhan memelihara. Kita masih percaya Tuhan mencukupi. Kita masih percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tetapi yang hilang adalah imannya. Imannya lemah. Iman lemah itu ya tidak punya kemampuan Bapak Ibu. Ya, kepercayaannya mulai melemah bahwa pemeliharaan Allah itu ada. Tapi faktanya ini loh Tuhan, saya seperti ini. Nah, lalu apa jawaban Tuhan? Apakah Yesus diam saja? Tidak. Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan hanya menanyakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, kalau Yesus berada di depan mereka, seperti nyanyian yang mengatakan,
Yesus ada di depanku, Yesus ada di sampingku, Yesus ada di belakangku. Mengapa kamu takut? Harusnya sebagai anak Tuhan yang sering kali mengatakan lebih dari pemenang. Tidak perlu takut kalau ada ombak, kalau ada badai, kalau ada segalanya. Kenapa? Yesus ada. Ya, Yesus ada. Mereka bingung. Ya, hanya dengan 2 kata. Diam. Tenanglah. Angin, alam yang seperti itu nurut dengan kata Tuhan. Alam loh. Siapa yang bisa bicara dengan alam? Tidak ada seorang pun. Tetapi Tuhan kita mampu. Dia mengatakan, diam, tenanglah. Seketika itu juga angin itu teduh. Danau itu menjadi tenang. Nah Bapak Ibu, Tuhan kepingin memberikan bekal kepada para muridnya. Hanya dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu berkuasa. Untuk apa? Ya untuk segala keadaan. Baik itu keadaan hidup manusia atau keadaan alam atau keadaan apapun. Tuhan itu punya kekuatan yang luar biasa. Firman-Nya itu ya dan amin. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, walaupun Yesus ada di perahu, tapi fokus kita harus tetap pada Yesus. Karena kalau kita tetap pada Yesus, kita lebih dari pemenang. Nah, Bapak Ibu, mengapa orang-orang itu kalah? Mengapa para muridnya kalah? Mengapa kita kalah? Ya. Kalau kita muncul kesombongan kita. Kesombongan inilah yang memunculkan badai yang sangat besar. Badainya biasa. Tetapi begitu kesombongan, keakuan kita muncul. Badai yang sangat besar akan menggulung kehidupan orang percaya. Begitu para murid itu atau begitu kita iman lemah atau iman kita lemah, maka ketakutan akan muncul Bapak Ibu. Bukankah yang namanya sakit penyakit itu berapa kali? Ya, berapa usia Bapak Ibu? Pernah sakit enggak? Berapa kali? Dan disembuhkan Tuhan enggak? Disembuhkan. Tapi begitu imannya lemah, penyakit yang biasa menjadi luar biasa. Begitu imannya lemah, badai yang biasa menjadi badai yang luar biasa. Maka hati-hati sebagai orang percaya harus selalu melibatkan Tuhan, membawa Tuhan kemana kita pergi dan menggunakan firman Tuhan dengan apa yang kita hadapi. Nah, jadi di tengah ketakutan Yesus hadir dengan kuasanya. Di tengah kebingungan Yesus hadir dengan kuasanya. Hanya dengan perkataan Yesus angin ribut dilenyapkan dan danau menjadi tenang. Jadi kalau ada ujian Bapak Ibu, nomor 1 jangan melihat ujiannya. Nomor 1 ada enggak Yesusnya. Kalau Yesus ada, ujian itu harian kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak fokus pada Yesus, ketakutan yang muncul. Jadi ujian menambah kepandaian pada kita. Kita dapat melihat bahwa aku punya Tuhan yang mampu berbicara dengan alam, yang mampu menghardik alam. Aku punya Tuhan
yang punya kemampuan yang tak terbatas. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, setiap hari kita bekerja, libatkan Yesus. Walaupun ada badai, walaupun ada kesulitan, walaupun ada sakit penyakit. Kalau Yesus ada, ketenangan muncul dalam hidup kita. Dan kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau ingatkan kami bahwa Engkau memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Itu telah menyatu dalam hidup kami. Sehingga fokus hidup kepada Engkau ini harus kita jaga. Hari ini peringatan firman-Mu ini akan kami nikmati. Sehingga bila kami mengalami berbagai macam badai, dalam nama Yesus, jadilah teduh. Dan kami pulang dengan sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita pulang, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan Palur dan belum beribadah di gereja manapun, silakan datang dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu untuk anak-anak sekolah minggu. Kalau kita punya anak, kita punya cucu seusia anak sekolah minggu, kirim. Agar mental mereka dijamah oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Lalu jam 9, minggu jam 9 itu ada ibadah raya atau ibadah umum. Sedangkan tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Selasa jam 6 sore ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu itu permata, persekutuan rumah tangga. Ini dapat pindah-pindah. Dan permata kita sudah punya nama Joyful Blessing. Sukacita dan diberkati. Satu semboyan yang luar biasa. Lalu ibadah cabang jam 6:30 sore. Ibadah cabang. Bapak Ibu yang belum ikut permata atau belum ikut cabang, yuk. Ya, pengen ikut cabang, monggo. Pengen ikut permata, ayo. Sehingga kita punya kegiatan untuk menambah, mempertebal iman percaya kita. Lalu pada hari Sabtu itu ada kebaktian anak-anak muda. Ibadah youth dengan nama Revive Generation. Bapak Ibu yang punya anak-anak usia muda, remaja, muda dan muda dewasa, kirim dong. Supaya pengalaman berbagi ini penting banget mumpung kita masih muda. Ya, youth Sabtu jam 6 sore. Lalu ibadah online perlu kita dukung Bapak Ibu. Ya. Dukung dalam doa agar ibadah online ini terus berkembang, ya. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri Bapak Ibu. Ya, banyak orang-orang yang WA kami. Ini di mana? Kok luar biasa dan sebagainya. Dan saat ini kami berada di Mejora. Mejora itu berada di Kemuning Bapak Ibu. Satu kafe yang memiliki pemandangan yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang kepengen ke Mejora, monggo. Kalau enggak tahu tempatnya, ya singgah ke tempat saya antar. Nah, Bapak Ibu, saya rasa
ibadah online perlu doakan. Yang didoakan adalah krunya sehat, krunya semangat, dan alat-alat yang kita pakai ini awet Bapak Ibu. Ini sudah 5 tahun Bapak Ibu. Ya, alat-alat kami ini alat-alat yang sudah cukup tua, 5 tahun. Kalau ada Bapak Ibu yang kepengen memperbarui alat-alat, monggo silahkan supaya alat-alat ini bisa lebih canggih lagi. Saya rasa cukup itu pengumuman. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Sakaria, Engkau urapi hamba-Mu di dalam buah firman-Mu. Kuasai, berkati, pimpin kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Berkati beliau dalam tugas-tugasnya. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin di dalam mengamankan negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya iman yang kami satukan membawa dampak yang luar biasa. Ibu Gito yang sakit, Ibu Mintarsih yang sakit, Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh, Ibu Mariati yang kurang fit badannya, Bapak Ngadiman yang stroke ringan, Bapak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal, Ibu Sarah yang kena asam lambung, dan juga Ibu Margareta, Ibu Happy yang operasi usus. Tuhan jamah. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Bapak Ishak yang sudah tua, kiranya Tuhan beri kekuatan. Dan juga anak kami yang bernama Hafid, biar bertobat. Kami bersyukur Tuhan bekerja di tengah-tengah doa kami. Kami mengucap syukur Engkau telah menyembuhkan Pak Gito, Engkau telah menyembuhkan Ibu Satinem, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Mereka siap untuk bersaksi tentang kuasa Allah yang mereka terima. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, dan Engkau telah curahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.